Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang renang gaya punggung. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa dahulu agar saat belajar kita diberi kelancaran dan diberi manfaat untuk kita semua. Sebelum kita belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar renang gaya punggung. Apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama itu ada gerakan meluncur. Yang kedua, gerakan kaki. Yang ketiga, gerakan tangan, renang gaya punggung. Yang keempat, bagaimana sih cara mengambil napas pada renang gaya punggung. Yang kelima, kombinasi gerak renang gaya punggung. Yang keenam, dasar-dasar penyelamatan diri di air. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Di sini yang pertama yaitu menjelaskan gerak kaki renang, gaya punggung, dan ayunannya, tarikan lengan, dan koordinasi gerak kaki, serta pernapasan pada renang gaya punggung. Yang kedua, agar kalian mengetahui tentang dasar-dasar penyelamatan di air. Lalu yang ketiga, agar kalian dapat mempraktikkan gerak kaki renang gaya punggung dengan ayunan tangan dan koordinasi gerak kaki serta lengan pernapasan renang gaya punggung. Langsung saja, yang pertama, gerakan meluncur. Nah, seperti di gambar ini, gerakan ini diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam, lalu tangan berpegangan pada pinggir kolam. Lalu yang kedua, kedua kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Nah, bisa dilihat di gambar, itu kakinya ditekuk lalu bertumpu pada dinding kolam. Nah, yang ketiga, tolakan kaki dari dinding kolam dengan gerakan meluncur. Nah, seperti gambar yang kedua nih, yang di tengah, seperti itu. Lalu yang keempat, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan lurus dan kaki lurus sejajar, dilanjutkan dengan gerakan kaki. Nah, sampai sini paham? Baik, Ibu lanjut ya. Nah, seperti ini gerakan kakinya. Boleh dilihat di gambar. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Nah, tungkai itu kaki ya, Nak. Lalu yang kedua, lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas, yaitu naik dan turun. Lalu yang ketiga, dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini, bergantian, kanan lalu kiri, kanan kiri, kanan kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya posisi tubuh. Nah, untuk posisi tubuhnya yaitu diawali dengan gerakan meluncur. Nah, seperti tadi, kaki ditekuk, lalu dorong kaki pada dinding kolam sehingga membentuk tubuh lurus, di mana kaki dan lengan serta posisi tubuh sejajar dengan permukaan air. Nah, seperti di gambar ya. Sampai sini paham? Baik, Ibu lanjut ya. Nah, yang keempat, gerakan lengan pada renang gaya punggung. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Yang pertama,
terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Nah, seperti di gambar, gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Lihat, sebelah kanan masuk permukaan air, lalu menarik ke dalam, kiri bergantian, seperti di gambar ya. Lalu yang ketiga, gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Nah, lalu yang keempat, di mana ada gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Nah, setelah hampir sampai paha, maka di situ ada gerakan mendorong. Lalu yang kelima, gerakan tangan mendorong ke bawah dan ke belakang. Gerakan ini, nah, selanjutnya yaitu ada tahapan istirahat. Bermula saat tangan keluar permukaan air, posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu. Saat posisi lengan lurus, sejajar bahu, tangan diputar keluar. Lakukan gerakan masuk ke dalam permukaan air dengan jari kelingking, lalu masuk ke permukaan air. Nah, gerakan ini seirama tahapan menarik dan mendorong, seperti gambar tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dan dorong. Nah, selanjutnya pengambilan nafas. Nah, lihat yang dilingkari. Di sini ada bagaimana cara melakukannya, bernafas menggunakan mulut. Nah, lalu yang kedua, udara dihembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Yang ketiga, pengambilan nafas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Nah, lihat di gambar. Nah, yang keempat, lalu mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya. Jadi, ketika tangan kiri naik, ambil nafas, lalu ketika kanan naik, buang nafas, seperti itu. Kiri naik, ambil nafas, kanan naik, buang nafas, naik kanan kiri, buang. Nah, seperti di gambar. Nah, selanjutnya tuh pengambilan nafas dilakukan dengan mendongakkan kepala. Lalu yang kedua, posisi mulut sejajar dengan permukaan air. Nah, di situ ada garis permukaan air, maka mulut sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, pengambilan nafas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong ke belakang. Seperti itu. Sampai sini paham? Baik. Selanjutnya, nah, kombinasi gerak renang gaya punggung. Boleh dilihat di sini. Tangan kanan naik, buang nafas, kiri naik, ambil nafas, kaki terus bergerak, naik dan turun. Nah, selanjutnya, ketujuh, penyelamatan diri di dalam air. Seperti apa sih? Yang pertama, penyelamatan diri secara mandiri, yaitu dengan cara menginjak-injakkan kaki ke dalam air atau terus bergerak sampai dengan pinggir kolam, seperti itu. Yang kedua, dengan penyelamatan diri dengan bantuan orang lain. Nah, seperti melempar pelampung. Jadi, pelampung ini akan dilempar kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, lalu dia memakainya, lalu ditarik dengan orang lain. Selanjutnya ada upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang. Apa saja sih? Kita lihat yang pertama, sebelum berenang lebih baik kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar semua badan kita sudah terasa panas atau
menghindari terjadinya kram pada saat di dalam air. Nah, yang kedua, hindari berlari di sekitar kolam karena kondisi lantai kolam itu sangat licin. Nanti ketika kalian berlari, bisa saja kalian terjatuh. Lalu yang ketiga, hindari bercanda yang berlebihan, seperti saling dorong-mendorong. Nah, selain merugikan diri sendiri, akan merugikan orang lain. Nah, yang keempat, gunakan perlengkapan renang, seperti kacamata, baju renang, papan seluncur, atau pelampung jika ada. Yang kelima, tempatkan pelampung dalam jangkauan. Maksudnya, ketika berenang, dekatkan pelampung agar kalau ada yang meminta bantuan, segera dilemparkan pelampungnya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, kolam renang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas air, khususnya berenang. Kolam renang memiliki peraturan yang harus dipatuhi karena peraturan ini diterapkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Apa sampai sini paham? Apabila kurang paham, boleh ditanyakan kepada ibu lewat WhatsApp. Nah, selanjutnya ada tugas. Yang pertama, rangkumlah materi yang sudah kalian simak dan dicatat pada buku catatan PJOK. Lalu yang kedua, praktekkan contoh gerakan lengan seperti video tadi, lakukan di darat dan bisa dilakukan bersama teman atau anggota keluarga. Jadi boleh di atas meja atau di atas lantai, gerakan tangannya saja seperti itu ya, dan dokumentasikan dalam bentuk video. Jadi demikian untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Semoga dengan materi kali ini anak-anak dapat memahami bagaimana cara berenang dan menjaga diri ketika berada di kolam berenang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.